tampang lebih keren, lebih seperti besar, lebih menarik menurut kami. Seperti Hi-Ace yang besar, lebih gagah. Kaca depannya itu terlihat besar karena frame bawahnya itu hitam. Lampu-lampu LED tidak akan ditemukan di depan sini karena supir pickup matanya harus lebih awas daripada supir biasa. Kemudian sampingnya, bentuk kabinnya itu tidak pasaran. Namun memang tidak bisa dibilang bagus karena memang sangat susah mendesain suatu pickup barang macam ini. Panjang total carry ini bertumbuh 475 mm menjadi 4195 mm. Demikian juga baknya memanjang 155 mm menjadi 2505 mm. Dan lebarnya melebar 95 mm menjadi 1745 mm. Ini merupakan pickup yang tipe wide deck. Ada juga yang tipe flat deck yang berarti bisa dibuka-buka pinggiran baknya. Kalau yang wide deck ini lebih besar namun tidak bisa dibuka pinggir-pinggirnya. Daya angkutnya menjadi 1 ton, bisa untuk mengangkat Ayla Turbo. Ini membuat senang para supir-supir bisa ngangkut lebih. Tapi kalau melihat bannya, ngeri juga untuk mengangkat segitu berat. Lebarnya 165, tebal 70 dan velg 13, kecil sekali. Di dalam velg depan ada rem disc dan di belakangnya ada rem drum. Tanpa ABS, jadi memang supir harus punya skill ngerem, apalagi kalau jalanan basah. Nanti soal rem akan kami bahas lebih lanjut. Ini mobil pickup ya dengan body over frame, bak over frame dengan leather frame. Suspensi depan McPherson seperti biasa dan belakangnya itu per down. Ya memang per down itu lebih kokoh dibanding dengan per keong. Tapi bagaimana kalau dibandingkan dengan kompetitornya yang punya daya angkut sama? Apakah lebih besar baknya? Ini adalah Grand Max 2350 mm dikali 1585 mm. Yes, carry yang baru lebih besar daripada Grand Max. Entah kenapa dari belakang suatu mobil pickup selalu begini-begini saja, tidak dibuat bagusan. Dengan lampu 3 warna yang sejak 2 abad yang lalu tidak berubah. Membuka baknya juga dari sejak 2 abad lalu tidak berubah. Tapi kenapa ini baknya terasa lebih rigid? Mungkin karena masih baru. Kalau sudah lama mungkin akan berisik juga. Sekarang ini kami masuk ke kabinnya. Namun sebelum kami lanjutkan video ini, kami ingatkan lagi untuk Anda tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya agar kami bahagia. Mesinnya itu berada di pantat. Bukan pantat mobil, tapi pantat manusia yang naik mobil ini. Jadi di balik pantat manusia itu ada mesin K15B yang sama dengan yang ditemukan di R3, di Ignis, di banyak sekali Suzuki yang pakai mesin ini. Bahkan Jimny pun pakai mesin ini. Ya, semua memang ada beda-beda sedikit, tapi tetap judulnya adalah K15B. Bertenaga 97 PS dengan torsi 135 Nm di RPM 4400. Ini torsi maksimalnya tinggi juga RPM-nya, yang berdampak negatif ke konsumsi BBM. Mesin tersebut menyalurkan tenaganya ke gearbox manual 5 speed yang kemudian didistribusikan ke ban belakang. Oh iya, ini shifternya sudah bermigrasi dari lantai ke dashboard. Memang posisi shifter macam ini bisa lebih enak untuk seisi kabin, tapi jadi semakin jauh dengan mesin. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut mengenai shifter ini. Makanya jangan tutup videonya, nonton sampai habis. Pickup ini kuncinya keyless. Kalau tidak bawa kunci, ya ini pakai anak kunci dan tidak pakai central lock pula. Ini yang menurut kami sistemnya adalah self-locking. Driver lock himself, passenger lock himself. Wah, interiornya ini lega, jauh lebih lega dibanding generasi sebelumnya. Dashboardnya ini berdesain macam lebih modern, full plastik. Head unitnya Pioneer dengan 2 speaker di meja dashboard yang posisi kanan kirinya tidak simetris, namun berposisi ke atas, memantul dari kaca ke kabin yang kecil dengan bunyi-bunyian apapun yang ada di sini akan ada gemanya, menghasilkan suara audio yang jelek, tapi tidak jelek-jelek amat. Bahkan bisa dibilang bagus untuk ukuran mobil pickup. AC dengan single zone dengan 2 puter-puteran. Fungsi pengaturannya sangat sederhana. Yes, ini adalah opsi yang paling mahal karena dapat AC dan power steering. Lubang AC-nya apabila hanya berdua di kabin ini dapat 2 per orang dengan posisi yang pas. Instrumen klasternya sangat amat sederhana. Speedometer tanpa ditemani RPM dan lampu warning yang ada beberapa.
Dan ada layar MID kecil itu, bisa menampilkan 2 trip meter. Oke, tunggu sebentar. Kenapa ada yang hilang di sini dibanding dengan generasi sebelumnya? Di generasi sebelumnya itu ada jarum RPM. Kenapa ini yang baru tidak ada? Oh, ini juga hilang. Di generasi sebelumnya wipernya ada pengaturan intermittent. Yang ini malah hilang. Memang mobilnya dapatnya agak besaran, tapi ini malah ada beberapa yang hilang. Kemudian kepraktisan. Oke, carry baru ini enak sekali untuk naro-naro barang. Dashboardnya semuanya ada tempat naro-naro. Andai ada airbag di penumpang, tidak bisa jadi kotak penyimpanan ini yang kelihatannya pas untuk pasang TV. Sun visornya hanya tersedia di supir, karena biasanya kernet pakai kacamata cengdem. Hanya ada satu 12 volt power outlet. Tapi tidak perlu khawatir rebutan dengan kernet, karena ada colokan USB lagi di head unit. Seatbeltnya ini tidak retract, yang menurut kami akan membuat suatu seatbelt jadi tidak ada fungsinya.